Hai guys, ketemu lagi dengan saya Yan. Kali ini dengan tema sosok di balik pintu. Beberapa bulan sebelum saya menikah, saya membeli rumah di kompleks perumahan di daerah Surabaya Timur. Setelah rumah dikosongkan oleh penghuni yang terdahulu, saya minta asisten rumah tangga orang tua saya untuk membersihkan rumah. Ya, salah satunya menyapu, mengepel, dan membersihkan kaca sebelum saya tinggali. Seperti biasa, saya meninggalkan dia untuk mengerjakan tugas-tugas yang seperti tadi saya katakan. Di dalam rumah itu hanya ada kursi 2, kemudian meja 1, dan 1 dus yang ukuran agak tanggung untuk tempat sampah maksudnya di awal. Jadi dengan barang-barang yang hanya sedikit itu akan sangat mempermudah untuk membersihkan rumah. Seperti biasa saya meninggalkan dia di rumah itu, kemudian dia melakukan tugasnya dan saya pergi ke pasar selama kurang lebih 1 jam. Setelah sekitar 1 jam, saya kembali lagi ke rumah itu untuk menjemput dia dengan naik motor. Itu sudah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan, seminggu sekali. Namun pada hari itu tidak seperti biasanya. Dia biasanya ceria kalau udah selesai mengerjakan tugasnya, kemudian dia dengan ceria dia keluar, kemudian menutup pintu dan ikut saya naik motor ke rumah orang tua saya lagi. Namun hari itu tidak. Saya waktu datang ke rumah itu, dia tuh sepertinya barusan lari tergopoh-gopoh, kemudian mukanya tuh pucat pasti seperti mayat. Lalu dia segera menutup pintu, mengunci, dan keluar rumah. Kemudian dia langsung cepat-cepat, ayo bu, kok bu toh? Oh iya ya, keliru. Dia saking gugupnya ya. Dia bilang, saya pak tanya, lo ada apa sih kamu ini, Terus dia bilang, udahlah, pokoknya gini aja, kita pulang dulu. Nanti aku akan cerita di rumah. Oke, akhirnya saya langsung mengendarai motor ke rumah orang tua saya. Sampai di sana, dia membuka pagar. Sambil buka pagar, dia berpegangan pada pintu pagar itu, muntah-muntah. Dan dia merasa lemas sekali, gemetaran badannya itu. Kelihatan sekali dia sudah gemetaran. Wah, saya bingung. Langsung saya cepet-cepetan masuk, saya ambil air putih, saya berikan dia untuk dia minum, kemudian saya tuntun dia untuk duduk di teras depan. Setelah kondisi agak tenang, kemudian dia menghela nafas panjang, pelan-pelan, kemudian menghembuskannya kembali. Lalu dia bercerita, setiap hari, setiap minggu dia mengerjakan urusan membersihkan rumah, tidak terjadi apa-apa. Tapi hari itu ada suatu kejadian yang aneh, ada suatu kejanggalan yang sangat-sangat menakutkan, bilang begitu. Aduh, namanya ada apa? Saya tanya gitu. Terus kemudian dia melanjutkan ceritanya. Awalnya dia menyapu ke semua sudut ruangan, kemudian dia menyapu juga di belakang pintu antara ruang keluarga ke teras belakang. Dia melihat di balik pintu itu ada mainan anak-anak laki-laki ya, misalnya seperti mobil-mobilan, pistol air, kelereng, dan lain-lain. Itu berserakan di belakang pintu, di balik pintu. Lalu dia melihat gitu, oke, dia akhirnya bersihkan, dia masukkan barang-barang mainan itu ke dalam dus yang ada di situ.
Lalu dia melanjutkan untuk menyapu ke tempat-tempat yang lain. Setelah itu dari kamar-kamar dia kembali lagi untuk mau ke kamar mandi mengambil pel-pelan. Dia harus melewati pintu itu tadi. Pada saat dia melewati pintu itu, dia lihat lagi loh, lah kok masih ada mainan anak-anak. Padahal tadi dia merasa bahwa dia sudah meletakkannya, memindahkan mainan anak-anak itu ke dalam dus. Tapi sekarang kok kembali lagi berserakan di situ. Lalu ya antara terkejut dan bingung, tapi oke, diambil lagi semua. Dia di mainan itu dikembalikan ke dus itu kembali. Tidak lama kemudian dia masuk ke kamar mandi menyiapkan semuanya untuk ngepel. Dia setelah itu dia ambil ember dan pel-pelan, dia masuk ke ruangan. Sebelum dia masuk ke ruangan, dia membuka pintu lagi dan dia kaget sekali. Ternyata mainan anak-anak itu yang tadinya tidak banyak jumlahnya, sekarang itu bisa bertambah banyak dan berserakan di semua ruangan. Dia terkejut sekali. Apa-apaan ini? Mulai dia merasa mulai takut ya. Ada fenomena apa sebetulnya kok bisa mainannya dulunya hanya berjumlah sekitar mungkin 8 atau 10 mainan, tiba-tiba bisa begitu banyaknya. Nah, kemudian dia mulai menyadari ada sesuatu kejanggalan di sini. Terus lalu dia itu tiba-tiba saja seperti badannya tuh, seluruh tubuhnya seperti kayak diguyur air es. Dingin sekali, mulai dari ujung rambutnya menjalar terus sampai ke ujung kaki. Dingin sekali airnya. Selain itu, dia juga tiba-tiba kepalanya pening, pusing. Lalu dia juga merasa mual, pengen muntah. Dia bingung, apaan ini ya? Oke, sebelum dia pingsan, dia dengan tenaga yang sebisanya itu dia mencoba untuk segera lari dan keluar dari rumah itu. Dia lalu segera mengunci pintu keluar masuk itu. Dia keluar dari pintu itu dan kebetulan saya pas datang. Jadi dia langsung membuka pagar dan langsung segera menutupnya dan mengajak saya untuk langsung pulang. Saya kaget juga dengan cerita ini. Tidak seperti biasanya seperti ini. Lalu saya kepingin kembali. Selain itu juga saya harus menutup pintu-pintu kamar yang belum sempat tertutup karena ketakutan dari asisten rumah tangga tadi itu. Lalu saya kembali ke situ, ke rumah itu, dan saya buka pintu, saya lihat tidak ada apa-apa itu di lantai, bersih semuanya. Di semua kamar saya lihat juga tidak ada apa-apa. Saya bingung, kok tidak sesuai dengan ceritanya ya. Lalu setelah saya tutupi semua pintu-pintu kamar dan pintu rumah, pintu teras belakang, saya keluar dan saya pulang ke rumah. Tidak terjadi apa-apa setelah itu. Selang 2 minggu kemudian saya menikah dan saya tinggal bersama dengan suami saya di rumah itu. Tidak lama kemudian saya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak terjadi apa-apa selama kurang lebih 2 tahun. Namun pada saat kurang lebih 2 tahun itu, 2 tahun kemudian, anak saya juga saat itu berumur 2 tahunan kira-kira. Dia pada siang hari, dia sedang saya suapi makan siang. Saya suapi sambil melihat TV, kemudian saya suapi. Sudah habis makanannya, anak saya masih berlari-lari begitu. Kemudian saya lirik, dia sedang
sepertinya sedang bermain petak umpet. Dia pergi ke kamar-kamar mencari tempat-tempat yang kira-kira cocok untuk bersembunyi. Saya mulai melihat kok aneh ya. Oke, tapi saya biarkan aja. Kemudian dia mencari-cari tempat untuk bersembunyi, akhirnya dia menemukan di balik pintu itu. Dia bersembunyi di situ agak lama. Kemudian saya tunggu kok gak keluar-keluar. Saya panggil, "Hei, kamu ngapain di situ? Hei, keluar!" Kemudian dia keluar. Dia keluar tuh sambil tangannya direntangkan seperti layaknya orang sedang digandeng. Jadi jemari tangannya sedang mencekram gini, sedang menggandeng seseorang, kayaknya seperti itu. Kemudian dia menengadah ke atas, ke kanan, dan di kiri sambil tersenyum. Ya saya tanya, saya sih ya maksud saya cuma bercanda doang. "Hei, kamu lihat apa?" Dia menjawab, "Lihat orang. Ada 2 orang lagi di sini." 2 orang? Duh, kan ini ada Mami sama kamu aja. Memang ada orang lain lagi? Dia menjawab, "Ada." Dengan tenangnya dia menjawab seperti itu. Saya mulai terkejut dan bengong. Kemudian saya tanya lagi. Saya tanya mulai lebih serius. "Itu laki-laki atau perempuan?" Kemudian dia menjawab dengan santai. Dia menghadap ke atas, ke kanan dan ke kiri. Laki-laki dan perempuan. Hah? Sambil tangannya masih tetap direntangkan seperti memegang seseorang. Saya langsung meloncat ketakutan. Saya nyalakan semua lampu di ruangan itu. Padahal sebetulnya sih nggak perlu lampu dinyalakan, itu siang hari yang terik. Tapi karena saya ketakutan, saya nyalakan semua lampu di situ. Nah, sejak saat itu, anak saya sering sekali melakukan hal yang aneh-aneh menurut saya. Dia sering melambai-lambaikan entah kepada siapa, dada-dada, senyum. Lalu sering-sering menunjuk seperti menunjuk seseorang. Kalau saya tanya, "Kamu lagi ngapain?" Dia nggak senyum, cuma dada-dada, kadang saya ketakutan sekali. Kemudian tidak lama kemudian ada hal yang aneh, dan itu bahkan lebih seram dari apa yang saya perhatikan. Di depan rumah saya ada tanaman pohon pisang. Pohon pisang ini ditanam oleh penghuni sebelumnya dan sudah mulai agak tinggi pohon pisangnya. Seperti biasa saya menyirami dan ada tanaman-tanamannya di sekitarnya, di halaman depan rumah, depan pagar. Kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba di depan pohon pisang itu ada 2 pot polybag hitam yang untuk tanaman. Kemudian di pot itu kan ada tengahnya, ada lubangnya ya, di bawah tengah itu dikasih dupa 2. Jadi masing-masing pot ada dupanya 2. Saya bingung, kok bisa ada dupa di sini? Dan dupa itu sepertinya sudah pernah dinyalakan, entah tadi malamnya mungkin, karena saya melihatnya di pagi hari. Kemudian dupa itu saya buang, dan potnya saya simpan. Saya pikir kan bisa untuk saya tanami apa lagi. Namun tidak lama kemudian saya melihat lagi, 2 hari kemudian saya melihat ada lagi pot polybag bunga itu yang kosong. Kemudian ada dupa lagi 2 di masing-masing pot itu.
yang persis seperti terjadi 2 hari yang lalu. Saya sambil kebingungan melihat ini apa-apaan, ngapain dupa taruh di sini? Memangnya pohon pisang disembayangin buat apa pula? Saya pikir begitu kan. Lalu saya ingin kembali membuang dupa itu. Pada saat saya menjabut dupa itu, tetangga sebelah itu bertanya pada saya, "Tuh, Bu, mau ngapain?" Terus saya cerita. Nah ini loh, saya bingung. Setiap 2 hari sekali ada pot yang berisi dupa di depan pohon pisang ini. Ngapain juga sih orang-orang tuh usil masang seperti ini? Lalu si tetangga saya itu memang dia punya kos-kosan. Terus kemudian dia bercerita, ini mungkin ada kaitannya dengan anak kos saya yang baru aja keluar memangnya. Duh, kenapa memangnya? Ya, tadi pagi anak kos saya itu keluar. Soalnya dia tuh cerita, sudah beberapa kali itu dia melihat ada sosok wanita dan anak perempuan itu berdiri di pohon pisang itu. Hah? Saya lihat pohon pisangnya nggak ada apa-apanya. Terus kemudian tetangga saya mengatakan, maka dari itu anak kos saya takut karena dia memang kerja harus pulangnya mesti tengah malam. Jadi dia selalu pada saat membuka pagar rumah kosnya itu, dia selalu melihat sosok wanita dan anak perempuan di pohon pisang itu sedang berdiri. Dan menakutkan sekali wajahnya mereka. Memakai baju putih, rambutnya panjang, tidak ada matanya, lubang kayak nggak ada bola matanya. Hah? Saya sangat takutnya setengah mati. Kemudian memang setelah itu saya sering kalau pas nyiramin bunga gitu ya, termasuk nyirami si pohon pisang ini, ada orang-orang yang lewat itu selalu bilang ke saya, "Bu, tolong pohon pisangnya itu ditebang aja, Bu." Saya bingung, ngapain juga ditebang? Terus saya sempat ada yang saya tanyain, "Loh, lah ngapain ditebang?" Mereka tidak berani menjawab. Hanya ekspresinya kelihatan sekali kalau sedang melihat sesuatu di pohon pisang itu dengan wajah yang ketakutan, tapi kayaknya kayak nggak bisa cerita gitu, kayak mulutnya tuh terbungkam, nggak bisa cerita sama sekali. Tapi dia mengatakan, pokoknya pohon pisang itu tebangan. Guys, apakah kalian juga pernah mengalami peristiwa seperti yang saya alami? Ceritakan dalam kolom komentar, subscribe, dan like.